pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk
berhenti. Ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami, tak akan berhenti. Ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami, tak akan berhenti. Ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama
pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu,
pengawasan pemilu dan pilkada. Dan tidak kalah penting, bagaimana kinerja Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Bawaslu akan terus bergiat untuk menjadi lembaga pengawal terpercaya dan penyelenggara pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Program Bawaslu Bicara ini disiarkan live streaming melalui akun resmi Facebook Bawaslu Kendal dan juga live streaming melalui aplikasi Zoom. Pastikan sinyal Anda bagus dan masih memiliki kuota. Ikuti terus program Bawaslu Bicara agar tidak ketinggalan update informasi-informasi terkini dalam kepemiluan atau pemilihan. Pada program Bawaslu Bicara kali ini adalah edisi ke-19. Hadir dalam program Bawaslu Bicara Bapak Ahmad Ghazali, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Kendal. Kali ini akan membahas tentang update IKP September 2020. Kita sapa dulu Bapak Ahmad Ghazali, apa sudah mendengar suara saya? Mendengarkan Mas Barul. Siap. Selamat pagi. Sehat Bapak? Mendengarkan suara saya? Ya, kita mendengarkan Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak. Pada Bawaslu Bicara kali ini kita akan membahas tentang update IKP Bapak. Nah ini IKP itu sebenarnya apa sih Bapak? Kita akan bertanya-tanya tuh di masyarakat itu. Nah, mungkin Bapak Ghazali bisa menjelaskan tentang IKP secara gamblang Bapak, secara mudah biar dipahami begitu. Silakan Bapak bisa ditanggapi Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya pada kesempatan kali ini saya diberikan ruang ataupun waktu untuk menyampaikan berkenaan dengan indeks kerawanan pemilu. Kalau ditarik sekarang adalah indeks kerawanan pilkada update September 2020. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tentang IKP itu sendiri. Sebelum saya menerangkan tentang definisi dan tujuannya, perlu saya sampaikan juga bahwa IKP ini dirilis oleh Bawaslu RI dan dilaunchingkan pada tanggal 25 Februari tahun 2020 oleh Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin di Jakarta. Launching itu dihadiri oleh semua Bawaslu yang ada di Indonesia. Kemudian kita masuk ke materi ya, Mas Barul. Iya Pak. Bahwa IKP ini adalah apa sih ya? Nah, orang Jawa itu mengatakan itu opo-opo sing iso ndadekke terganggunya utawa iso ora dadi demokrasi pilkada ini. Kalau bahasa Indonesia, segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pilkada khususnya 2020 ini yang demokratis dan berkualitas. Apa saja itu? Jadi indeks kerawanan yang dimaksud kerawanan di sini adalah kerawanan yang menghambat proses pilkada yang demokratis dan berkualitas. Beda dengan ini IKP di Bawaslu. Beda dengan mungkin tentang kondusivitas dan keamanan di masyarakat. Jadi yang mengganggu kondusivitas dan mengganggu keamanan masyarakat itu bisa dikategorikan rawan. Tapi untuk Bawaslu, IKP indeks kerawanan itu segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pilkada yang demokratis dan berkualitas. Itu definisi ya Mas. Iya. Lalu untuk saat ini Pak, itu IKP tahun ini atau update
kali ini itu Kendal kok nomor 2 ya. Jadi bagaimana itu? Kok bisa nomor 2? Oke, terima kasih Mas Baru. Iya. Kalau melihat apa ya, sebelumnya kan update Kendal ya, IKP pada bulan Februari yang launching di Jakarta. IKP ini yang menilai RI ya, kita Oh iya. Untuk kali ini ya nomor 2 se-Jawa Tengah ya, Pak. Nah, Ya. kalau bulan Februari itu malah update yang bulan Februari sebelum September ini. Bulan Februari itu kita ranking 1 malah Mas. Oh iya, iya Pak. Ranking 1 itu se-Jawa Tengah, ranking 2 se-Jawa DIY dan Bali, ranking 14 se-Indonesia. Yeah. Kalau bulan Juni untuk update IKP-nya juga Kendal itu masih ranking 1 Mas. Iya. Jadi cuman kita di update IKP berbasis pandemi itu kita ranking 17. Jadi mulai bulan Juni dan bulan September ini adalah di samping indeks kerawanan murni yang ada 4 dimensi, ya dimensi kita terangkan bareng-bareng lah, kita sampaikan. Ada 4 dimensi itu juga ada dimensi tambahan, namanya dimensi IKP berbasis COVID. Ya, artinya ada dimensi COVID-nya, dimensi infrastruktur teknologi jaringan internetnya. Jadi IKP yang bulan Juni kita ranking 1 masih, kemudian untuk ranking bulan September ini kita ranking 2. Iya. Kenapa kok bisa ranking 2? Iya Pak, itu faktor-faktornya apa saja itu Pak? Kita mengacu pada referensi sebelumnya pada bulan Februari bahwa IKP ini dibentuk atau dilaunchingkan berdasarkan nilai-nilai atau dikeluarkan rankingnya itu berdasarkan nilai-nilai atau sejarah atau referensi kejadian pada pemilu sebelumnya, pilkada dan pemilu sebelumnya. Artinya ini mengacu pada 2005, 2004 itu untuk pemilu, 2005 untuk pilkada, 2008 untuk pilkada, kemudian 2009 untuk pemilu, 2010 untuk pilkada, 2000 ya sampai sekarang. Jadi proses itu penilaiannya tidak hanya pada pilkada 2020 atau 2019 dalam pemilunya, tidak, tapi itu berkesinambungan. Sehingga pada awal pilkada 2005 itu Kendal itu ada penilaian yang tinggi di konteks sosial politik. Konteks sosial politik ini yaitu nilai tingginya adalah di mobilisasi ASN, karena di tahun 2005 itu petahana maju dan mobilisasi ASN-nya luar biasa. Kemudian di 2010 khususnya untuk pilkada Kabupaten Kendal, 2010 petahana juga maju. Waktu itu petahana juga maju, mobilisasi ASN juga ada. Kemudian 2015 petahana maju juga mobilisasi ASN juga tinggi. Beda dengan 2020 petahana tidak maju, sehingga kemungkinan untuk mobilisasi ASN ini konsentrasinya lebih kecil. Dan ini menjadi titik bagaimana penilaian RI bahwa Kendal ini menjadi akan ada penurunan di titik kerawanan, khususnya di mobilisasi ASN itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu titik kerawanan di Kendal yang berkurang adalah berkenaan dengan pemilu yang bebas dan adil. Di situ pemilu bebas yang adil itu berkenaan dengan hak pilih. Itu juga ada hak pilih waktu itu 2005, 2008, 2009, 2010 itu hak pilih masih acak-acakan. Bahkan di 2004 seingat saya, waktu itu saya masih menjadi penyelenggara pemilu tapi di kamar sebelah, itu bahwa acuan hanya DP4 dan kemudian dijadikan DPS, tidak kayak sekarang ada PPP dan sebagainya. Jadi kita referensinya dari sejak 2000 pemilu sebelumnya.
di hak pilih ini juga di periode pilkada atau pemilu sebelumnya banyak penyelenggara pemilu itu yang tidak prosedural, dalam artian tidak prosedural itu berkenaan dengan hak pilih saja. Itu banyak orang yang mempunyai hak itu tidak masuk di, atau MS tidak masuk di DPP, atau sebaliknya yang PMS malah masuk di DPP. Itu diantara dengan hak pilih. Kemudian ada lagi untuk produk belakang ini itu juga ini sudah di belakang ini kita selaku Bawaslu sudah memberikan pencegahan sedemikian rupa sehingga mengurangi hal-hal yang pelanggaran yang menjadikan pelanggaran administrasi. Kita melakukan pencegahan mulai dari proses rekrutmen penyelenggara pemilu khususnya di jajaran KPU sampai ke ad hoc, jajaran ad hoc KPU itu kita melakukan pencegahan. Jadi pencegahan kemudian di daftar pemilih kita melakukan pencegahan sehingga hal-hal dimungkinkan berkenaan dengan pemilu yang bebas dan adil ini akan mengalami penurunan. Itu yang kedua. Kemudian untuk partisipasi juga. Yeah. Partisipasi itu juga di 2008. Partisipasi pemilu itu kan di bawah 60%. Kalau tidak salah itu saya ingat saya itu kalau nggak salah 56%. Itu jumlah kehadirannya, belum jumlah suara yang sah. Kemudian di 2013 itu juga sama. Kita masih di bawah 60%. Yaitu 58% itu jumlah suara yang jumlah pemilih yang hadir. Berapa jumlah yang sah bisa dipresentasi itu lebih kecil lagi. Ini jumlah pemilih partisipasi yang rendah ini kita sudah melakukan pencegahan sedemikian rupa sehingga muncul di 2018 itu sudah naik di atas 70%. Bahkan untuk pemilu kemarin Kendal itu 82%. Ini luar biasa. Sehingga berkenaan dengan partisipasi pemilu ini kita mengalami penurunan yang lumayan sehingga indeks kerawanan itu kita mengalami penurunan. Ini dari segi apa nilai yang kita dari internal yang ada di Kendal. Kemudian juga ada eksternal, hal-hal dari faktor yang lain berkenaan dengan tingginya indeks kerawanan IKP yang ada di kabupaten-kabupaten yang lain karena dikombinasi dengan COVID. Kendal COVID-nya juga lumayan merah, cuma ada yang lebih merah sehingga Kendal itu masih stagnan nilainya atau mengalami penurunan sedikit, tapi ada beberapa daerah yang lain yang indeksnya itu tinggi sehingga kita nurun, ada yang naik sehingga kita di nomor 2. Itu Mas Darul ya? Iya. Ya. Untuk mengingatkan untuk teman-teman yang ikut webinar atau menyaksikan di dalam Facebook, nanti kita akan ada sertifikat. Jadi nanti linknya akan dibagikan pada waktu di sela-sela acara nanti sebelum acara berakhir. Jadi ikuti terus ya kegiatan kita ini. Baik Pak. Jadi itu tadi 4 dimensi yang mempengaruhi IKP Kendal naik ya Pak ya. Jadi banyak faktor-faktor yang kiranya dari tahun ke tahun itu kita meningkat begitu. Ya. Terus langkah-langkah apa saja Pak untuk kedepannya Pak agar indeks kerawanan ini atau kerawanan ini tidak naik lagi Pak? Untuk Bawaslu Kabupaten Kendal telah melakukan apa saja gitu Pak? Terima kasih Mas Badin. Sebelum saya menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kendal, perlu saya sampaikan juga berkenaan dengan tujuan dari IKP sendiri itu. IKP adalah apa sih tujuannya, itu untuk apa? Oh iya, IKP itu apa ini? IKP itu alat ya untuk mengetahui atau mengidentifikasi ciri atau karakteristik kategori kerawanan. Yeah. Atau juga alat pemetaan. IKP ini sebagai alat pemetaan pengukuran potensi kerawanan, kemudian prediksi dan deteksi diri supaya kita bisa menyusun
metode pengawasan dan pencegahan di pilkada ini, di pilkada 2020. Jadi perlu saya ulangi bahwa IKP ini bukan untuk meden-meden, tetapi IKP ini sebagai alat untuk mengetahui atau mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan, atau juga alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi, dan deteksi diri supaya bisa menyusun strategi pengawasan dan pencegahan dalam pelanggaran atau kerawanan di pilkada 2020. Jadi itu ya, yang akan kita lakukan adalah setelah ada potensi kerawanan, titik-titik kerawanan kita akan melakukan pencegahan sedemikian rupa. Kalau potensi kita tinggi berkenaan dengan penyelenggara pemilu yang sudah terjadi di Kabupaten Kendal, banyak kan penyelenggara pemilu itu di Indonesia ini yang melakukan apa ya, tidak prosedural. Kita akan melakukan pencegahan seperti halnya terjadi di 2005, 2008, banyak yang salah input memasukkan berkenaan dengan input data ataupun input form gitu ya, form dari penyelenggara. Oleh karena itu kita akan melakukan pencegahan di sisi itu untuk selalu mengingatkan atau saran perbaikan kepada penyelenggara pemilu yang supaya tetap prosedural. Itu langkah pencegahan kita. Dasar untuk pencegahan. Kemudian yang berkenaan dengan hak pilih kita akan kawal. Kita akan kawal bahwa yang MS tetap MS, yang PNS tetap PNS, yang tujuannya adalah untuk akurasi data. Dalam data pemilih ini kita akan tetap melakukan pengawasan dan pencegahan dan pengawasan supaya data pemilih benar-benar akurat. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan pencegahan dan pengawasan ya, berkenaan dengan potensi pelanggaran yang berkenaan dengan pelanggaran administrasi, kode etik administrasi dan pidana. Kita akan melakukan pencegahan sedemikian. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah konteks sosial dan politik. Dalam IKP, penyusunan IKP ini ada 4 dimensi dalam penilaian. Yang instrumennya banyak, yang instrumen pertanyaannya. Yaitu ada konteks sosial politik. Yang kedua adalah pemilu, dimensi pemilu yang bebas dan adil. Yang ketiga adalah berkenaan dengan dimensi kontestasi. Yang terakhir adalah partisipasi. Perlu kita ketahui semuanya bahwa Kendal itu mempunyai nilai-nilai yang tinggi. Itu di sisi mana saja. Yang pertama adalah dari konteks sosial politik. Konteks sosial politik itu di Kendal itu ranking 1 kalau tidak salah di Jawa Tengah. Sebentar, saya masih cari data saya. Kalau Kendal itu Kendal itu ranking 1 untuk konteks sosial politik. Di sosial politik ya Pak ya. Konteks sosial politik itu Kendal, sebentar, saya tak cari data saya yang untuk 2000 untuk bulan ini ya, bulan mulai dari Februari kemudian Juni, yang terakhir adalah bulan September. Atau kita lanjut saja, Kendal itu ranking 1. Yang intinya dari ranking 1 itu apa sih penyebabnya? Kendal itu punya sejarah mobilisasi. Kemudian ada lagi berkenaan dengan penyelenggara pemilu juga. Kita ketahui bahwa di 2020 ini ada penyelenggara pemilu di Kabupaten Kendal yang kena pelanggaran kode etik, yaitu sudah di KPK. Sehingga ini menjadi potensi kerawanan juga. Ini kita cegah itu. Kemudian ada lagi konteks tadi itu setelah sosial politik itu ada lagi konteks partisipasi tinggi ya.
Iya, partisipasi. Sebenarnya juga partisipasinya relatif tinggi. Iya. Ya. Itu saya sampaikan di 2008 dan 2013 itu jelas. Kita di bawah 60% dan itu hanya jumlah kandidat, belum jumlah suara yang sah. Tuh. Aku diganti dulu Mas Baru. Oh ya. Baik. Bapak Ibu hadirin, bila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan, jadi dikirim ke chat atau kalau yang di Facebook nanti bisa komen di Facebook. Silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, nanti di sela-sela acara kita akan mengirimkan link sertifikat. Jadi acara kali ini akan ada sertifikat yang dikasihkan kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu. Lalu ini sangat menarik sekali sebenarnya Pak Zali tentang 4 dimensi itu. Jadi ada sosial politik, pemilu bebas dan adil, dan partisipatif tadi. Jadi ini Kendal itu selain sosial politiknya itu, dimensi setelah itu yang tertinggi apalagi Pak? Tadi kan dibahas yang paling tinggi sosial politik juga tetap tinggi Mas Baru. Kita tahu lah penyelenggara pemilu dari sejak 2000 pemilu yang bebas adil ada instrumennya. Jadi kalau konteks sosial politik itu subdimensinya apa saja saya sebutkan. Subdimensinya diantara adalah keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu. Kemudian subdimensinya juga ada otoritas penyelenggara negara. Jadi otoritas stakeholder atau pemuda atau jelaskan. Kemudian ada relasi kuasa di tingkat lokal. Kuasa di tingkat lokal itu jelas. Kemudian ada pemilu yang bebas adil, dimensi pemilu yang bebas dan adil. Itu ada subdimensinya, yaitu berkenaan dengan subdimensi hak pilih. Kemudian subdukungan infrastruktur teknologi dan sistem informasi. Itu adalah pemilu yang bebas adil. Kemudian ada yang ketiga adalah kontestasi hak. Kontestasi subpolitiknya, subdimensinya adalah hak politik dan proses pencalonan. Kemudian yang terakhir itu adalah dimensi partisipasi. Dimensi partisipasi ini subdimensinya adalah partisipasi partai politik dan partisipasi publik. Ya, pada pilkada 2008 dan pilkada 2013, partisipasi partai politik itu rendah, partisipasi publik itu juga rendah, dibuktikan dengan partisipasi kehadiran pada pilkada pada tahun 2008 dan 2013 itu sangat rendah. 60% itu jumlah partisipasi yang hadir, belum jumlah suara yang sah. Ya, itu Mas Barul ya. Iya. Padahal untuk tahun kemarin 2019 itu juga kenaikan partisipatifnya itu sangat signifikan ya Pak Zali ya. Tapi ternyata masih tinggi juga untuk kerawanan politiknya begitu ya. Jadi untuk 2000 kita kan 2019 kita tinggi, yang lainnya ya 2019 juga tinggi kan? Karena partisipasi publik dan partisipasi partai politik juga tinggi. Tapi di kabupaten yang lain juga sama, partisipasi mereka juga tinggi. Tidak hanya saja kita yang naik, mereka juga naik. Bahkan mungkin mereka juga lebih tinggi daripada kita. Kita ada 82%, mungkin yang lainnya bisa 85%. Itu ya. Kemudian untuk 2008 dan 2013 mereka tinggi di atas 60%, kita di bawah 60%. Persentase ini diakumulasi, kemudian kita secara partisipasi kita masih jaga perawat karena mereka itu. Ya ini pengalaman 2008 ke 2015. Dan 2020 ini semoga kita partisipasinya tinggi ya. Gitu ya. Ya. Baik Bapak, ini ada pertanyaan dari room Zoom. Jadi dari Bapak Muhammad Afiful Anam. Jadi mau menanyakan tingkat partisipasi di Kendal itu rendah Pak. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat tanpa imbalan uang, apalagi di masa pandemi ini karena kerawanan politik uang itu tinggi, begitu Bapak. Mohon ditanggapi Pak.
Oke. Ya, gini nih. Politik uang itu dilarang. Ini ada dua apa ya? Kalau ini sih, jadi ini potensi kerawanan untuk money politik, termasuk potensi kerawanan yang kita buat. Bagaimana menghadapi potensi money politik ini? Ya, kita cegah. Tetapi partisipasinya naik. Artinya dari pertanyaan ini ada kemungkinan bahwa di publik atau di masyarakat untuk menaikkan partisipasi itu berarti penyebabnya adalah money politik kan gitu. Secara logika ya kita berbicara secara logika dari pertanyaan. Iya. Yang perlu kita ketahui tetap Bawaslu akan mencegah. Kita Bawaslu kalau dalam kaidah usul fikih itu yang selalu berperan yang pertama adalah nahi munkar. KPU harus amar ma'ruf, mensosialisasikan supaya pilkada ini benar-benar demokrasi. Kita mencegah beberapa hal, ya, hal-hal yang bisa menyebabkan terganggunya demokrasi di tinggal ini dengan baik. Ya, kita hindarkan money politik, kita cegah sedemikian rupa. Kita sosialisasikan bahwa demokrasi ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah selalu tampil, pemerintah selalu hadir untuk membentuk sebuah demokrasi. Dibuktikan dengan hadirnya Bawaslu, hadirnya KPU, berkeinginan untuk membuat demokrasi yang itu kan kita harus memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa tidak serta-merta bahwa demokrasi itu harus didasari dengan manipulasi. Tidak harus didasari dengan manipulasi. Kita harus menceritakan pencerahan. Iya. Supaya tidak ada apa-apa. Demikian juga yang negara sebelah harus beramar ma'ruf, harus mensosialisasikan bahwa demokrasi itu begini. Tujuannya begitu. Ya, supaya sukses begitu. Ya, itu Mas Baru. Iya. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Masih dari Bapak Muhammad Afiful Anham. Itu menanyakan terkait dengan bagaimana cara untuk menurunkan indeks kerawanan IKP sehingga pada hari H tingkat IKP itu rendah begitu, Bapak. Ya, kita kalau melihat Februari nilai kita itu tinggi banget ya. Iya. Nilai kita itu 66. Jadi itu di atas rata-rata. Kemudian pada bulan Juni ya. Setelah itu bulan Februari. Bulan Juni kita ranking 1 tapi nilainya sudah 60 sekian. Sekarang di bulan September kita nilainya 57. Tetapi yang perlu kita sampaikan juga, kalau dari kerawanan kita sudah mengalami penurunan. Tetapi dari kabupaten yang lain di Jawa Tengah khususnya juga mengalami penurunan, sehingga kita masih bertengger di atas. Tetapi alhamdulillahnya kita duduk di ranking 2 dan ranking 1. Semoga ke depan kita menjadi lebih rendah lagi dan kita masih ketiga besar lah. Tapi kita di bawah mendekati itu kita di bawah 5 besar. Artinya kita ranking 10 paling pertengahan. Karena kita tidak bisa lepas dalam IKP ini. Yang perlu kita ketahui semua bahwa IKP untuk bulan September dan yang akan datang mungkin bulan Desember ini ada kombinasi dengan COVID-nya. Kalau kendal COVID-nya masih tinggi terus, tidak menutup kemungkinan kita juga akan bertengger terus, tinggi terus di perawat. Jadi untuk IKP bulan Februari mulai selepas Februari, berarti mulai bulan Juni dan bulan September IKP kita itu tinggi karena tidak hanya kita melakukan pencegahan semacam itu, tapi kita didukung juga oleh aspek pandemi. Aspek pandemik inilah yang menyebabkan kita selalu bertengger. Itu diantaranya ya. Terima kasih. Tapi tetap kita akan pencegahan itu ya. Ya. Terkait pandemi itu Pak. Jadi apa mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut IKP atau indeks kerawanan politik tentang pandemi COVID-19. Itu coba
mungkin dikasih tahu dari Kabupaten Kendal kemarin bagaimana begitu Pak? Oke, terima kasih ya. Ini IKP ya. IKP bulan Juni. Iya. Mas ingat sekali, saya memberikan informasi laporan berkenaan dengan update COVID di Kabupaten Kendal. PRI kalau tidak salah itu pasca Lebaran, tanggalnya sekitar tanggal 27 Mei. Positif COVID di Kabupaten Kendal itu ada 11. Kemudian yang meninggal 0. Yang meninggal 0. Kemudian 3 bulan kemudian saya melaporkan kegiatan ini di bulan September awal. Ya bulan-bulan September lah. Sebelum penetapan calon. Kita sudah melaporkan bahwa untuk update COVID di Kabupaten Kendal ini jumlah yang positif COVID waktu itu saya mengatakan ada sekitar 847 dari 11 3 bulan itu 447 itu aku lupa. Kemudian yang meninggal itu tahun 2023 38 menyampaikan informasi ke RI waktu itu, sehingga pandemik ini indeks kerawanan berbasis pandemik ini tinggi kita nilai. Jawa Tengah kita ranking 5. IKP yang berbasis COVID kita ranking 5. Yang sebelumnya IKP berbasis COVID kita rankingnya ranking 17, naik menjadi ranking 5. Dan itu diakomodir akumulasi dengan IKP murni yang dari 4 dimensi plus COVID ini kita menjadi ranking 2. Dan mungkin kita akan turun rankingnya, tidak hanya ranking 2, bisa jadi kita rankingnya ranking 5 atau ranking 2, karena COVID kita itu tidak terbentuk dari zona hijau royo-royo. Waktu itu dari 20 kecamatan hanya 2 kecamatan yang terinfeksi COVID. Posko COVID-nya itu ada 2 kecamatan. Tapi sekarang itu sudah merah merona Kabupaten Kendal. Ya, itu Mas Bro. Baik Bapak, mungkin itu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa mendownload di link yang sertifikat, link yang sudah disediakan di chatroom. Nanti bisa diisi, lalu nanti tunggu kabar selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ghazali atas paparan materinya diskusi pada siang hari ini di Bawaslu Bicara. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ghazali. Terima kasih. Baik, sebelum kami tutup, saya mohon maaf atas segala kekurangan pada program Bawaslu Bicara edisi 19. Demikian program Bawaslu Bicara edisi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus program Bawaslu Bicara. Kita punya salam di Bawaslu. Jadi kalau mohon untuk semuanya di moodnya dihilangi, di-on-kan dulu. Nanti kita ada salam awas begitu, bareng-bareng biar menambah semangat kita begitu. Maka silakan bisa dibuka semuanya. Nanti kita juga akan foto bersama Bapak Ibu sekalian. Silakan. Jadi nanti silakan dibuka di mood, di unmute ya. Nah, nanti kita ada salam, itu nanti salam awas begitu, sama-sama nanti kita foto bareng-bareng ya Bapak Ibu. Baik, salam salam semuanya gini ya. Sekali lagi salam awas, cegah awasi tindak. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, jangan ditutup dulu, kita foto dulu. Ya, sebentar. Tangannya mengepal, menggenggam. Kameranya dinyalakan, yang belum dinyalakan Bapak Ibu. Baik. Sebentar, kita masih ada 3 shift.
Bentar, jangan keluar dulu ya, kita foto dulu. awas pemilihan umum. Sekali lagi salam. Dan berjiwa konservatif. Salam. Salam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju.